Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, kali ini kami akan membagikan aplikasi secara gratis berupa aplikasi untuk penilaian kinerja guru atau aplikasi PKG. Aplikasi ini berbasis Excel, di mana ada halaman-halaman dalam bentuk sheet seperti ini. Untuk memudahkan mengidentifikasi bahwa sheet yang berwarna biru ini, ada dua sheet berwarna biru ini untuk bekerja. Kemudian selebihnya sheet yang berwarna merah ini adalah sheet untuk dicetak. Halaman pertama untuk aplikasi ini terdiri dari data umum berisi tentang nama sekolah, nomor telepon, alamat, dan seterusnya. Kemudian ada bagian SK penugasan penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi nomor SK untuk tim penilai maksudnya. Kemudian ada rentang skor PKG. Nah, rentang skor PKG ini dimaksudkan untuk mengontrol skor PKG agar skornya bisa ditentukan untuk masing-masing golongan. Misalnya yang tertulis di sini, misalnya golongan 3A, maka skor yang diharapkan nanti antara 80 sampai 82. Untuk golongan 3B, skornya 82 sampai 84. Dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya juga boleh diabaikan karena pada dasarnya nilai PKB itu boleh naik dan boleh turun. Hanya saja secara etika bahwa ketika kita bekerja bersama-sama di dalam satu lembaga, itu kadangkala ketika pada golongan yang masih rendah kemudian memiliki skor PKG yang terlalu tinggi melebihi dari tingkat yang jauh di atasnya, itu memunculkan perasaan yang tidak nyaman. Atau mungkin sebaliknya, yang golongan lebih tinggi ini dengan skor yang jauh berada di bawah. Oleh karena itu kami sampaikan rentang skor di sini dimaksudkan untuk memudahkan agar penilaian-penilaian selanjutnya itu dipertimbangkan mulai dari golongan, masa kerja, sehingga diharapkan mungkin semakin lama akan semakin baik, tentu saja nilai PKG-nya akan semakin meningkat. Logikanya seperti itu. Nah, rentang ini juga bisa diubah. Kami hanya menyampaikan di sini 80 dan 82, antara skor 80 82 untuk golongan 3A. Ini maksudnya adalah skor setelah dikonversi. Skor hasil di dalam penilaian masing-masing kompetensi nanti berupa angka seperti ini. Jadi maksimal nilainya adalah 56 karena kompetensi yang dinilai itu ada 14 kompetensi dan masing-masing kompetensi skor maksimalnya 4, sehingga 4 dikali 14 itu ada 56. Untuk mengubah rentang skor ini, maka kita bisa mengacu dari skor yang ada di sebelah ini. Satu misalnya penilaian itu yang terpenting adalah predikat baik, maka kita bisa mencari predikat baik itu nilai terendahnya berapa. Ini contoh 43, kita ganti misalnya 42. Nah, ternyata untuk nilai 42 itu predikat sudah cukup, maka mungkin kita akan menggunakan rentang terendah untuk predikat baik, yaitu pada nilai 43 atau pada skor 76,79. Nah, jadi misalnya ini kita gunakan sebagai nilai terendah untuk golongan 3A, itu di sini kita isikan 76. Jadi pengubahannya pada font-font berwarna biru ini. Nah, ketika di sini ada perubahan angka 76, maka pada bagian rentang paling bawah ini terlalu besar. Oleh karenanya, maka rentang yang ada di atas ini perlu kita ganti. Misalnya ini
kita ganti menjadi 3. Oke, jadi mungkin seperti ini, sehingga maknanya adalah ketika gulungan 3A nanti nilainya antara 76 sampai 79. 76 sampai 79 ini kisaran nilainya pada penilaian kompetensi nanti berarti di sekitar antara 43 dan 44. Oke, untuk selanjutnya ini akan saya kembalikan dengan pengaturan 80 tadi. Kemudian rentang akan saya kembalikan ke angka 2. Setelah ini kita pahami, maka yang berikutnya adalah kita masuk ke halaman kerja yang isian skor. Di sini Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi data mulai dari nama, NIP, nomor Karbek, NPTK, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, yang perlu diketahui adalah untuk TMT sebagai guru ini adalah isinya terhitung mulai tanggal sebagai guru itu biasanya ditandai pada tanggal yang ada di SK CPNS. Kemudian TMT gulungan itu adalah tanggal di mana gulungan terakhir kepangkatan itu terhitung mulai kapan. Kemudian TMT di sekolah ini dasarnya kalau misalnya sejak pertama kali bekerja di lembaga tersebut berarti sesuai dengan SK CPNS-nya. Kalaupun toh misalnya ada SK mutasi dari sekolah lain berarti SK mutasi itu dituliskan TMT di sekolah ini. Kemudian masa kerja ini ditulis mengacu pada TMT gulungan. Jadi di TMT gulungan SK gulungan terakhir itu pasti disebutkan tentang masa kerjanya, maka nanti dituliskan di sini. Jadi ini bukan masa kerja keseluruhan. Ya. Kemudian untuk isi yang lain sudah jelas, pendidikan dan seterusnya. Kalau ini sudah diisi, Ibu Bapak, untuk pengisian nanti bisa dipermudah dengan cara membuat penentuan filter, misalnya karena tadi di data umum sudah ditentukan misalnya di gulungan 4A ini ditentukan nilainya 89 sampai 90. Maka secara otomatis seandainya kita akan mengerjakan 4A dulu ya, maka bisa diklik di filter ini. Contohnya yang kita kerjakan 4A saja. Nah, maka di sini nanti akan mudah. Kita sudah akan mengetahui 4A itu dengan skor nilai yang sudah ada di rentang ini tadi. Itu dengan sangat mudah. Nah, ini juga akan sangat bermanfaat jika data yang tersedia itu cukup banyak, sehingga nanti akan memudahkan bagaimana kita mengerjakan aplikasi ini. Nah, karena data kami sangat sedikit, maka ini akan saya klik select all saja supaya semuanya tampil. Nah, setelah ini selesai ya, penjelasan ini, maka kita lanjutkan untuk mengisi skor-skor. Nih, skor-skor yang ada di sini adalah skor-skor untuk nilai masing-masing instrumen di masing-masing kompetensi. Ada 14 kompetensi, ya, 14 kompetensi. Ini 14 kompetensi dan masing-masing kompetensi memiliki instrumen pertanyaan. Nah, untuk skor yang kita masukkan di sini bisa kita cek apa maksudnya dari angka 1 ataupun 2 ya dan seterusnya, kita bisa cek di sini. Nah, ini contohnya kompetensi 1 tentang mengenal karakteristik peserta didik. Nama gurunya dengan ya. Nah, angka untuk penilaian masing-masing instrumen itu antara 0, 1 dan 2. 0 itu jika tidak ada bukti. Kemudian 1 itu terpenuhi sebagian dan 2 itu jika seluruhnya terpenuhi. Jadi skor maksimal untuk masing-masing instrumen itu ada 2.
Nah, untuk jumlah skor masing-masing kompetensi ya, ini maksimalnya adalah 4 ya. Jadi bagaimana bisa mendapatkan 4? Jadi setelah skor masing-masing instrumen ini dijumlahkan, contoh ini di kompetensi 1 ini ada 6 instrumen, kemudian untuk instrumen ini nilainya 22 dan ada yang untuk satu saja nomor 5, maka total nilainya adalah 11. Untuk total maksimal skor untuk 6 instrumen ini maka dikalikan 2 menjadi 12. Nah, untuk mendapatkan skor PKG pada kompetensi 1 bisa dimasukkan dalam rumus total skor yang didapat. Jadi ini 11 ini dibagi 12 ini adalah skor maksimal, kemudian dikalikan 100% sehingga mendapatkan 91,67%. Jadi untuk kompetensi 1 ini nilainya 91,67%. Nah, angka 91,67% ini kemudian dikonversi lagi ke dalam rentang yang sudah tersedia di dalam rumus. Jika nilainya 0% sampai dengan 25%, maka nanti nilainya 1. Nah, kebetulan karena ini 91,67 itu berada di 75% sampai dengan 100%, maka nilainya 4. Ini. Jadi makna dari angka 1, 2, 3, kita kembali ke isian seperti tadi. Nah, jadi ini kita isikan nilainya berdasarkan skor. Nah, untuk mengisi nilai masing-masing kompetensi, kita bisa membacanya juga dari instrumen-instrumen yang ada ini dengan cara klik di sini. Misalnya, kita akan mengisi kompetensi 1, misalnya diklik sini. Kemudian pada instrumen pertama atau 1, tentang isinya apa? Guru dapat mengidentifikasi karakter belajar setiap peserta didik di kelasnya. Nilainya berapa? Kemudian kita masukkan di sini ini. Kemudian misalnya instrumen yang berikutnya tinggal isi di sini. Kemudian selanjutnya dan seterusnya, termasuk juga misalnya kita kepingin melihat untuk kompetensi 5. Nah, kemudian untuk instrumen pertama kita klik saja nomor 1, berarti isinya guru menganalisis hasil belajar dan seterusnya. Kita tinggal mengisikan skornya di sini. Tentu skor-skor yang ada ini disesuaikan dengan keberadaan data yang dimiliki oleh ibu bapak guru. Nah, hasil masing-masing skor dari tiap instrumen dalam kompetensi ini kemudian dihitung seperti tadi. Pada kompetensi ini tadi masuk di kolom ini. Kompetensi 1 nilainya 4, kompetensi 2 nilainya 3. Ini sudah dalam bentuk hasil rumus ya. Dari hasil di sini tadi, satu contoh ini yang sama-sama kelihatan, misalnya ini kompetensi 9. Ada 3 instrumen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nilainya 2, 1, 1. Maka di sini untuk kompetensi untuk kompetensi 11. Untuk kompetensi 11 misalnya 2, 1, 1. Kemudian di sini kita cek 11, nilainya adalah 3. Kalau misalnya ini kita ganti angka 2, misalnya ini nilainya 2, nah ini langsung berganti dengan angka 4. Nah, kenapa tiba-tiba ini muncul warna merah? Karena ini tadi berhubungan dengan rentang skor PKG yang sudah kita buat rumus di sini. Karena angka yang ada di sini tidak pada rentang yang ada di sini, maka muncullah warna merah. Boleh diabaikan ketika misalnya memang tidak mengacu pada rentang nilai ini tadi, tetapi jika kemudian digunakan, maka ibu bapak bisa mengganti nilai disesuaikan sehingga rentangnya sesuai dengan yang sudah ditentukan di halaman muka tadi.
Caranya bagaimana? Karena ini tadi berubahnya di sini, maka karena gara-gara ini berubah menjadi 4, kita kembalikan ke angka 1. Nah, jadi seperti itu isinya. Kemudian yang lain-lain bisa dilanjutkan. Nah, setelah semua terisi dari data-data yang ada di sini, Ibu Bapak nanti fokus di font yang berwarna biru. Maka Ibu Bapak selanjutnya tinggal mencetak di sheet-sheet yang berwarna merah ini. Cara mencetaknya adalah misalnya kita akan mencetak nomor urut guru 1. Nah, di data ini untuk nomor urut guru 1 namanya guru. Maka di sini nomor 1 ini adalah nama guru. Kemudian di biodatanya juga sudah komplit, guru, NIP-nya sekian ya. Isinya sudah komplit. Kemudian pada lampiran juga demikian ya. Kemudian lampiran yang kedua juga sudah tersedia. Ini rekapitulasi dari nilai masing-masing kompetensi tadi. Kemudian untuk lampiran yang ketiga adalah penghitungan angka kredit dan lain-lain, PKG-nya. Nah, ini semuanya sudah menunjukkan guru. Untuk mencetak untuk guru yang berikutnya, kembali ke kompetensi dan ini tinggal klik ke angka 2, namanya guru pahlawan ya. Kemudian print yang ada di sini ya, print yang ada di sini ada 14 halaman sesuai dengan kompetensinya. Kemudian print biodata lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 dan seterusnya sampai kemudian sesuai dengan data yang dibutuhkan. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, semoga ini membantu. Jika ini bermanfaat, tolong untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.